Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Hampir 20 tahun ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Suatu ketika saat dia hendak mengambil air wudhu, Abu terkejut melihat ada makhluk hidup yang sedang duduk di pekarangannya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Tersenyum, makhluk itu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Tuhan." Abu bin Hashim kaget tapi bangga dengan kedatangan malaikat mulia. Dia kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukan pelayan Tuhan." Melihat malaikat memegang buku tebal, Abu bertanya, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" Jawab malaikat, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Tuhan." Mendengar jawaban para malaikat, Abu bin Hashim berharap ada namanya di sana. Lalu ia bertanya, "Ya malaikat, apakah namaku ada di sana?" Abu percaya bahwa namanya ada di dalam buku, mengingat ibadah sholat yang selalu ia lakukan. Selalu melakukan sholat tahajud setiap malam. Sholat dan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam. "Baiklah, saya akan buka," kata malaikat sambil membuka bukunya yang besar. Dan rupanya malaikat tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Dia tidak percaya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencarinya lagi. "Itu benar, namamu tidak ada dalam buku ini," kata sang malaikat. Abu bin Hashim bergetar dan jatuh di depan malaikat. Dia menangis begitu banyak. "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat. Tapi nama saya tidak ada dalam kelompok pecinta Tuhan," keluhnya. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, berwudu dengan air dingin saat ada yang tertidur di tempat tidur malam. Tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda." "Apa penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim. "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Di sebelah kanan perut Anda ada orang sakit atau lapar. Jangankan melihat dan memberi makan. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Tuhan jika kamu sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" kata sang malaikat. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah, hablum minallah, tapi juga untuk sesama manusia, hablum minannas, dan alam. Hal ini bisa membawamu masuk neraka walau rajin sholat tahajud. Tahajud adalah amalan yang sangat luar biasa, sebab doa yang dipanjatkan saat tahajud akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, walau rajin tahajud, jika melakukan satu hal ini bukan surga yang didapat, namun neraka. Meskipun mengerjakan tahajud, namun neraka yang didapat jika seperti ini caranya. Sebaiknya hindari mengerjakan tahajud seperti ini. Lantas tahajud seperti apa yang dimaksud? Tahajud merupakan salah satu amalan sunnah yang punya keistimewaan. Pahala orang yang mengerjakan tahajud atau qiyamul lail ini sangat besar. Mengerjakan tahajud pun di waktu khusus yang dianggap sangat mustajab, yakni pada sepertiga malam. Banyak orang yang justru melewatkan tahajud ini padahal pahalanya sangat besar. Keutamaan tahajud ini seperti melancarkan rezeki, membuat hajat mudah terkabul, pahala melimpah hingga dijamin masuk surga. Namun ternyata ada hal yang membuat tahajud menjadi sia-sia saja. Ada cara mengerjakan tahajud yang dilarang dilakukan. Orang yang kerjaan tahajud seperti ini bukan surga didapat, malah neraka. Meski rajin mengerjakan tahajud di sepertiga malam, namun tidak mendapat ridha Allah jika caranya seperti ini, yakni saat tahajud namun di dalam hati ada sifat bangga diri atau sombong. Penyebab tahajud bukan dapat surga tapi neraka karena rasa. Dijelaskan bahwa jika ada orang yang mengerjakan tahajud namun merasa sombong atau merasa lebih baik dari orang lain, taat yang memunculkan rasa bangga diri, rasa sombong, mereka lebih baik daripada yang lain. Sifat itulah yang membuat ahli tahajud sekalipun tidak akan mendapat surga melainkan neraka. Saya bisa sholat malam, yang lain tidak bisa. Saya bisa berbuat sesuatu untuk agama Allah, yang lain tidak bisa.
sampai kita memuji diri, sampai muncul bangga diri, itulah yang mengakibatkan kita masuk neraka. Maka jangan kerjakan tahajud jika masih ada sifat sombong ini, karena bukan surga didapat, malah neraka yang didapat. Itulah kisah seorang ahli tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.